Puji Tuhan. Beberapa orang mungkin dia tidak sadar bahwa dia ikut Tuhan itu ada maunya. Ya. Perkataan ini kesannya lucu. Ya. Jadi begini. Yang pertama, saya bilang ada orang ikut Tuhan karena masalah perut, masalah makan, masalah urusan jasmani. Di Yohanes pasal 6 ayat 26, di sini katakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari zaman dahulu kala peristiwa ini sudah ada, di mana Yesus menegur mereka yang mencari Dia, melihat mujizat yang telah Yesus lakukan, di mana 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak, multiplikasi dan sebagainya. Dan mereka datang lagi mencari Yesus, dan Yesus di sini menegur mereka. Rupanya Yesus tahu isi hati mereka, bahwa mereka mencari Tuhan karena urusan perut. Mereka ikut Tuhan karena urusan perut. Nah, Bapak Ibu terkasih, jangan kita hari ini di tahun 2025, kita ini ikut Tuhan karena ada maunya, yaitu supaya perekonomian kita, urusan perut kita terpenuhi, maka kita ikut Tuhan. Ya, sah-sah saja kita mencari Tuhan karena kita dulu pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Tapi biarlah Bapak Ibu terkasih, ini jangan menjadi sebuah motivasi yang salah. Seringkali saya melihat orang itu salah. Dia ini nggak ngerti bahwa Tuhan ini mau kita ikut Dia itu dengan sungguh-sungguh. Maksudnya, Tuhan mau kita ini ikut Dia bukan karena urusan perut kita, urusan makan kita selama ini terpenuhi. Ya, Tuhan mau kita ini ikut Dia dengan tulus. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau Bapak Ibu terkasih ketemu dengan seseorang, dan orang ini selalu ikut dengan kita. Rupa-rupanya dengan ikut kita, dia bisa nebeng makan di restoran-restoran yang top. Dia dengan ikut kita, dia ini selama ini makan minumnya terjamin dan sebagainya. Mungkin 1-2 kali Anda merasa biasa-biasa, tapi lama-kelamaan Anda akan merasa gerah dan merasa tidak nyaman. Saya percaya kalau Tuhan juga tidak akan suka kalau kita ikut Dia karena masalah makanan. Yesus dengan jelas di Yohanes pasal 6 ayat 26 ini menegur. Itu berarti Yesus menunjukkan ketidaksukaan pada mereka yang tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, setelah itu Bapak Ibu terkasih tahu akhir dari kisah itu semua. Yohanes pasal 6 ayat 66 dicatat di situ. Mulai dari saat itu, perkataan Yesus yang keras itu mengakibatkan banyak orang mengundurkan diri. Maksudnya nggak mau ikut Dia lagi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu terkasih, yang kedua begini, ikut Tuhan karena masalah berkat. Nah, yang tadi masalah perut, ini masalah uang. Bapak Ibu terkasih pasti kenal dengan seorang yang bernama Yudas Iskariot. Ini orang ada muridnya Tuhan Yesus. Kalau di zaman now ini, saya bisa menamakan nama dia itu, dia adalah pendeta Dr. Yudas Iskariot, MTH, STH, dan bla bla bla.
Mungkin juga dia akan menyandang gelar profesor. Karena dia ini udah hebat. Murid Tuhan Yesus toh, pasti hebat. Ya. Tapi sayang, orang ini seorang koruptor. Yohanes pencatat rekannya ini melakukan korupsi di Yohanes pasal 12 ayat 6. Dikatakan gini. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Orang ini ikut Yesus karena berkat. Kemana-mana Yesus pelayanan. Saya bisa membayangkan kalau zaman now ini kayak hamba-hamba Tuhan top. Kemana dia pergi, bikin KKR dan sebagainya, itu ribuan, bahkan puluhan ribuan yang hadir. Nah, saya bisa membayangkan bahwa kasnya Tuhan Yesus pasti full, pasti penuh. Nah, Bapak Ibu tahu akhir kisahnya Yudas Iskariot ini, dia seorang koruptor. Dia melakukan korupsi. Dan dia juga berani-berani menjual bosnya, yaitu Tuhan Yesus, dengan uang 30 perak. Ini uang sebenarnya nggak terlalu besar kalau dikursuskan dengan rupiah. Nah, Bapak Ibu terkasih, berapa banyak orang saya lihat ketika dia dengar ada mujizat dalam nama Yesus, dia panggil itu pendeta datang. Dia minta pendeta itu berdoa buat usaha, pekerjaan dan sebagainya. Ketika dia melihat diberkati, dia tambah lagi. Nggak puas, minta doakan yang apa lagi dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada masalah untuk doa mendapat berkat. Tapi yang menjadi masalah adalah kerakusan kita, ego kita. Dan ini yang menyebabkan tidak baik, Bapak Ibu terkasih. Dan saya melihat bahwa hal ini bisa menimbulkan masalah dalam diri seseorang. Bapak Ibu terkasih, begini. Tuhan mau kita ini ikut Dia. Bukan masalah materi. Materi ini bukan persoalan besar bagi Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33 juga sudah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Fokusnya Tuhan bilang bukan materi, bukan duit, tetapi fokusnya kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita sudah memahami itu semua, kita nggak akan ikut Tuhan karena masalah berkat. Kita nggak akan ikut Tuhan karena uang. Saya mau berkata, itu jelas motivasi yang sangat salah. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa mereka melakukan hal itu. Nah, dia datang ke gereja, dia berharap dia dapat berkat dari Tuhan. Dia datang beribadah, dia memuji menyembah Tuhan, dia berharap nanti sebentar Tuhan akan curahkan berkatnya untuk doa yang sudah dia panjatkan sudah sebulan. Itu motivasi yang salah. Ikut Tuhan ada maunya. Yang ketiga, yang terakhir, mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, ketika kita meneliti di dalam Matius pasal 9 ayat 27, di sini dikatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Saya tidak membahas yang soal Yesus menjawab pertanyaan Petrus. Tapi saya akan membahas bahwa Simon Petrus dan kawan-kawan sudah mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Dia sudah meninggalkan segala sesuatu. Artinya kekayaan dia, job, rumah, keluarga, dan sebagainya, dia sudah tinggalkan.
Dia ikut Yesus berarti dengan sungguh-sungguh. Dia ikut Yesus selama 3,5 tahun kurang lebih. Dia bersama dengan Yesus. Dia dari awal melihat semuanya sampai terakhir Yesus disalibkan. Dia ikut Yesus dengan sepenuh hati. Dan saya teringat di akhir dari Injil Yohanes, di mana waktu Simon Petrus bertanya tentang Yohanes, dan Yesus bilang, kamu nggak perlu tahu itu semua. Di Inggrisnya ada ngomong gini, you follow me. Nah, itu Yesus memberikan dia sebuah perintah untuk kamu ikut saya aja udah. Nah, Bapak Ibu terkasih, ikut Yesus harus sepenuh hati. Artinya bukan masalah perut, bukan masalah juga uang. Ikut Yesus dengan motivasi yang tulus. Ikut Yesus bukan karena ada apa-apanya. Ikut Yesus karena Anda mengasihi Tuhan. Saya mau memperjelas khotbah ini supaya Bapak Ibu terkasih, motivasi kita dimurnikan. Ketika Anda ikut Tuhan, bukan karena Anda berharap sesuatu dari Tuhan. Anda ini ikut Tuhan, kita ini ikut Tuhan karena Anda mengasihi Dia. Itu pertama. Yang berikutnya begini, Anda ikut Tuhan karena Anda mengalami semua kebaikan Dia. Dan Anda ingin mengenal Dia. Anda ingin punya sebuah sifat manusia nature bahwa Anda ingin membalas semua kebaikan Dia. Padahal memang tidak bisa dibalas itu semua. Saya percaya apa yang Yesus lakukan buat kita, kita nggak bisa membalas. Tapi sifat nature manusia kita ingin, orang sudah berbaik sama kita ingin membalas kebaikan dia. Itu sifat nature seorang manusia. Nah, hal yang sama juga terhadap Tuhan. Kita ikut Tuhan karena dulu misalnya kita sudah ditolong dari kecelakaan, hampir ditabrak, mati dan sebagainya, dan dalam kondisi kritis di rumah sakit, sakit penyakit, disembuhkan oleh Tuhan. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita bukan mau ikut Yesus karena berharap Tuhan akan memberikan sesuatu buat saya, buat kita. Oh no. Kita ikut Yesus karena kita merasa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Kita mau ikut Yesus karena kita ini sudah pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang indah. Makanya kita mau ikut Yesus. Kita ikut Yesus bukan karena semua urusan harta, dunia, makan, dan sebagainya. Bukan juga karena nanti Yesus, kalau ikut Yesus, maka Anda bisa naik jabatan atau apa, dipromosi di perusahaan dan sebagainya. Oh no. Ikut Yesus karena Anda percaya bahwa Dia ada Tuhan. Kalau Anda percaya Dia ada Tuhan, Tuhan ini kan bisa mengubah segala keadaan yang ada. Termasuk bisa memberikan Anda promosi, kenaikan jabatan dan sebagainya. Yang penting motivasi awalnya Anda ikut Tuhan itu apa? Nah, banyak orang salah. Makanya kita mau kembali merenungkan. Jangan ikut Tuhan karena ada maunya. Ikut Tuhan dengan tulus hati. Ikut Tuhan karena Anda mengasihi Dia. Ikut Tuhan karena Anda tahu Dia ada Tuhan. Dan Anda ingin membalas, ingin menyenangkan hati Dia. Anda ikut Tuhan seperti Simon Petrus dan kawan-kawannya. Dia ikut Tuhan dengan tulus. Dia ikut Tuhan, tidak mikir semua. Semua dia sudah letakkan semua. Dia ikut Tuhan, tidak mikirin rugi, nggak mikirin apa dan sebagainya. Dia tahu kalau dia ikut Tuhan, Tuhan itu benar. Maka Tuhan yang benar ini akan memberi kebenaran dalam hidup kita. Sesuai janji firman-Nya, Matius pasal 6 ayat 33. Dimana kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya termasuk berkat, pasti Tuhan berkati kita. Pasti akan ditambahkan. Saya berdoa buat Bapak Ibu terkasih, supaya ketika Anda mengikut Yesus, Bapak Ibu terkasih, ikut Yesus bukan karena ada maunya, tapi ikut Yesus dengan tulus,
dengan sungguh-sungguh. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.